Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah Roh yang memberi kemerdekaan kepada kita. Rohlah yang memerdekakan kita dari hukum dosa, dan hukum maut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Roh memberikan kepada kita hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, artinya bahwa Tuhan sudah mati kepada kita. Lewat kematiannya dia mengaruniakan kepada kita rohnya. Nah, rohnya dia berikan kepada kita. Makanya dikatakan bahwa demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah ada dalam Kristus Yesus, perhatikan baik, maka kita dikuasai sepenuhnya oleh rohnya, dipimpin oleh rohnya, dituntun oleh rohnya. Jadi kehidupan rohlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Maka hukum dosa dan hukum maut tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Maka penting sekali ya kita mengerti arti daripada dimerdekakan oleh Kristus. Merdeka karena Kristus di dalam apa saudaraku? Di dalam hukum dosa dan hukum maut. Jadi maut tidak berkuasa lagi kepada kita. Nah, sangat berbeda sekali, berbeda dengan hukum dosa. Hukum roh membawa kehidupan dan memerdekakan hukum dosa hanya membawa kematian dan penghukuman. Hukum dosa itu membawa apa? Kematian dan penghukuman. Tetapi hukum roh, perhatikan baik, memberikan kepada kita kemerdekaan atas apa? Atas hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh kemerdekaan? Nah, bagaimana kita bisa memperoleh kemerdekaan di dalam roh itu? Nah, yaitu firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah apa? Menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Perhatikan baik. Jadi karena kematian Kristus inilah semua hukum dosa sudah ditimpakan kepada Kristus. Jadi sekarang kita diberikan apa? Kemenangan. Kemenangan di dalam roh, di dalam dosa, di dalam maut. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi kematian Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, ini penting sekali. Ya, penting sekali bahwa dia datang untuk memerdekakan kita. Supaya kita apa? Dimerdekakan oleh hukum roh, yaitu roh Kristus. Supaya kuasa Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana seharusnya kita harus hidup setelah dimerdekakan? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita hidup setelah dimerdekakan? Nah, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup lagi menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini maksudnya Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maksud firman ini supaya kehidupan kita sekarang hidup berjalan menurut tuntunan Tuhan, dituntun oleh roh. Kenapa? Karena kalau kita hidup dituntun oleh roh, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan melakukan dan memikirkan hal-hal yang dari roh saja, yang daripada Tuhan saja. Haleluya. Nah, maka hasilnya adalah hidup dan damai. Kita akan damai, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sudah merdeka. Nah, menjadi anak Allah yang hidup untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Dan mereka akan apa, saudaraku? Mereka akan melihat pribadi Kristus. Orang-orang di sekitar kita, saudaraku, mereka akan melihat pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Yang roh itu akan menuntun kita kepada Bapa. Bahkan hal-hal yang rahasia sekalipun Tuhan akan bukakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, di mana waktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, roh itulah yang memberitahukan kepada kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Nah, dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8:11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu,
diam di dalam kamu, perhatikan, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, luar biasa sekali. Jadi penting sekali kita dimerdekakan oleh Roh, Bapak Ibu Saudaraku. Penting sekali kita harus dimerdekakan dalam Kristus. Penting sekali kita menerima kemerdekaan dalam Kristus. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena ini sangat penting menjadi apa Saudaraku? Menjadi kekuatan kita, menjadi sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dan sekarang Roh-Nya sudah Dia berikan kepada kita. Dan oleh Roh itu Dia akan menuntun kita kepada hal-hal yang besar, kepada hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat. Bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, melebihi dari apa yang aku lakukan. Maka untuk itu, relakanlah dirimu dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Bahwa kami Tuhan sudah dimerdekakan Tuhan. Melalui Roh-Mu Tuhan di dalam Kristus. Maka kami percaya juga saat ini Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan kuasa-kuasa. Tidak ada lagi kuasa-kuasa yang mampu mengagalkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami sekarang ada di dalam Roh-Mu Tuhan. Ada di dalam tuntunan ilahi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu itu Tuhan menyingkapkan hal-hal yang rahasia kepada kami Tuhan. Supaya kami terus Tuhan cinta akan kebenaran, cinta akan firman Tuhan, cinta akan Engkau Tuhan. Dan terus Tuhan bergairah Tuhan, tersambung dengan Engkau Tuhan. Memiliki Tuhan gaya hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.